kurikulum pasca kematian. Pasca kematian. Sampai ke ujung. Ujung yang tidak ada sekatnya lagi disebut akhirat namanya. Jelas ya? Ujung yang tidak ada sekatnya disebut apa? Akhirat. Wabil akhiratihum yakinun. Pelan-pelan. Tadi kan kita yakin setelah wafat itu ada kehidupan kan? Ini harus terpatri nih. Sebab kalau orang tidak meyakini ini, maka dia merasa hidupnya untuk dunia saja. Ini yang menjadikan seseorang itu memanfaatkan semua kegiatan dunia seperti apa yang dia inginkan. Makanya kalau ditanya, kenapa kok harus mabuk-mabuk begitu? Kapan lagi, kan hidup cuma sekali. Gitu? Setelah ini kan gak ada hidup lagi. Nah itu sebetulnya kata-kata itu sudah terlambat. 15 abad lalu orang jahiliyah sudah punya kata-kata itu. Wa ma yuhlikuna illad dahr. Kita itu hidup cuma sekali. Kalau udah meninggal, udah mati, gak ada lagi kehidupan. Mumpung masih hidup, nikmati bos katanya. Itu udah ada dulu. Kalau ada yang begitu, jahiliyah tuh. Ya, terlambat dia. Ya, barangkali nasabnya Abu Jahal tuh dari atas tuh. Itu ada di Quran bahasanya ada. Makanya ngaji. Ya, kalau ngaji kita bisa bedakan mana yang terlambat, mana yang faktual, gitu kan? Mana yang benar, mana yang kurang tepat. Halo, jelas? Ya. Nah, ini gambarannya nih. Nah, kalau kita yakin, maka kita punya persiapan. Kalau nggak yakin, nggak punya persiapan. Nah, karena kita sadar ada kehidupan setelah kematian dan dimensinya sama atau tidak? Beda. Alamnya sama nggak? Nih, saya mau tunjukkan logika berpikir yang sederhana. Di alam yang sama saja, kalau pindah tempat, pasti butuh bekal kan? Ya, Anda dari rumah ke sini, kalau nggak ada bekalnya bisa nggak ke sini? Nggak mudah. Kendaraan perlu bensinnya, naik motor perlu ada ongkosnya, apalagi pindah lebih jauh lagi. Maaf, sekarang di Jakarta misalnya pengen untuk ke Tanah Suci, dari Tanah Kusir ke Tanah Suci, pengen ke Mekah, pengen ke Madinah. Mungkin nggak berangkat kalau nggak ada bekalnya? Tidak. Sekarang begitu sampai ke Saudi, maaf, mata uangnya sama nggak? Tidak. Geser lagi terus agak lebih jauh ke Amerika. Ke Amerika bisa nggak beli air pakai rupiah? Pakai apa? Dolar. Di Malaysia pakai apa? Hukumnya sama nggak? Tidak. Ke Singapura aja nggak bisa sembarangan, ya kan? Di sini jalan, buang sampah, nggak ada yang lihat, buang. Di Singapura bisa jadi nggak berani itu. Di Jepang bisa jadi harus ikut sistem kan? Berarti ada hukumnya sendiri, ada aturannya sendiri. Di alam yang sama, cuman beda tempat, beda aturan. Maka sekarang pindah alam. Jadi nggak logis kalau aturannya sama. Pasti beda. Karena itu saat pindah alam, yang dibawa pun dunia itu akan ditinggalkan. Nggak ada yang dibawa. Karena kan judulnya meninggalkan dunia kan. Dan hebatnya diumumkan di speaker di toa-toa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi telah meninggal. Nah, meninggal dunia itu maksudnya meninggalkan dunia seutuhnya. Jadi semua hukum-hukum dunia termasuk di dalamnya dan bekal-bekal dunia nggak akan dibawa. Ya, Anda sekarang mau kerja sekeras-kerasnya, berangkat gelap, pulang gelap, macam-macam kumpulkan harta, dapat mobil banyak, rumahnya luas dan mewah. Begitu masuk ke alam kubur, mobilnya ikut nggak? Handphonenya ikut. Tuh ini pakai ngerekam-rekam tuh. Fotonya ikut nggak? Man rebuka jamaah Ustaz Adi. Nih buktinya. Nggak bisa. Nggak bisa. Mama nanti kalau masuk ke alam kubur, tolong handphonenya dikuburin tapi setelin morotal dulu ya. Pulsanya kirimin tiap pekan. Nggak bisa tetap. Nggak ada yang masuk. Bajunya sama nggak dengan sekarang? Ganti. Anda mau kumpulin pun banyak sampai puluhan ratusan tetap yang dipakai beda. Dan hilang semua. Begitu dipaksa dimasukkan rusak. Hancur. Karena bukan tempatnya. Bukan fasilitasnya. Bukan hukumnya. Pindah tempat. Maka pindah hukum. Beda aktivitas, beda perbekalan. Sekarang pindahnya beda alam. Kita masuk ke alam pasca kematian, pasca kehidupan dunia, masuk ke alam kubur. Belum ke akhirat, ya baru dikubur. Karena beda alamnya, alam dunia dengan kubur sudah beda hukumnya. Silahkan cek, di buku, di kitab mana ada keterangan tentang kubur. Di Islam lengkap.
Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Tahu nggak ketika nanti dikubur sampai bangkit itu bagaimana kehidupannya? Maka turun ketentuan-ketentuan supaya disiapkan sebelum masuk. Jadi sebelum masuk kita sudah punya bekal. Itu indahnya dalam Islam. Terjadi sudah siap, nggak kejadian nggak ada ruginya. Itu jawabannya bagi orang yang nggak yakin dengan alam kubur. Nah, saya nggak ada masalah kok. Kalau nggak kejadian ya nggak apa-apa, nggak ada ruginya bagi saya. Tapi kalau kejadian situ yang rugi, ya kan? Oh kubur tuh nggak ada apa-apanya, cuma tidur aja. Ya nggak apa-apa, saya tidur kan pengen enak, pengen punya fasilitas, tidurnya nyaman, empuk, mimpinya enak. Situ nggak punya persiapan, silakan tidur dalam kubur, mimpi ketemu neraka, ya kan? Anda di alam dunia mimpi ketemu kuntilanak, pengen cepet bangun kan? Jelas kan? Halo? Ini di alam kubur kan ada orang mengatakan gak ada siksa, yang ada cuma tidur aja. Ya memang Anda tidur, tapi mimpinya neraka terus pagi sampai petang. Dan gak bisa bangun lagi. Tersiksa gak? Nah daripada kita capek dan bingung, menelisik, ya, mencari-cari menduga-duga, yang sudah pasti aja Allah bilang apa pencipta kita. Nabi terangkan apa? Keluarkan kurikulum alam kubur sebagai persiapan pulang. Dan indahnya dalam Islam itu terintegrasi dengan kegiatan dunia dalam bentuk amal soleh tadi. Sholat. Kan kita kerjakan kan? Apa manfaat sholat untuk dunia? Menjadikan kita menjadi lebih baik. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Apa manfaat untuk kematian? Dalam sholat ada tuma'ninah namanya. Melatih ketenangan. Tuma'ninah itu dari bahasa itma'anna yatma'innu. Melatih jiwa untuk tenang. Jiwa bahasa Arabnya nafas. Jiwa yang dilatih tenang, maka punya sifat jiwa yang tenang. Dalam bahasa Arab disebut nafsul mutmainnah. Nah latihan sholat kita tuma'ninah ruku, tuma'ninah dalam sujud, membentuk nafas mutmainnah. Apa manfaat nafas mutmainnah untuk pulang? Saat maut itu dicabut, maka dampaknya lahir ketenangan dalam jiwa. Itu yang dimaksud, ya ayyatuhan nafsul. Bagaimana nafsul mutmainnah muncul? Tuma'ninah. Kapan munculnya? Dalam ibadah. Jadi ketika sholat diberikan ketenangan untuk pulang, cara pulangnya. Di alam kubur dapat kebaikan. Anda ayah, ibu berjuang merawat anak dengan baik saat mengandung, ya, jaga yang halalnya masuk, yang haram mesti keluar, bacain Quran, dekatkan dengan Allah sejak dalam kandungan, begitu lahir dirawat-rawat, tiba Anda meninggal misalnya dalam perawatan yang baik, itu jihad, Bu. Tahu apa yang terjadi? Orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk mengabdi kepada Allah. Padahal kan normal sebagai seorang ibu merawat kan? Normal kan? Merawat, memberikan yang baik, gizi yang baik, tapi dia niatkan karena Allah. Itu begitu dia wafat, langsung turun kandungan ayat tentang fi sabilillah. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah, berjuang di jalan Allah, jangan dikira wafat begitu saja. Di alam kubur kami berikan kehidupan yang lebih megah dengan nikmat yang berlimpah. Dan perjuangan itu jangan selalu digambarkan kepada jihad militer. Itu ketika ada tuntutan, ketika nggak ada, keluarkan. Makanya belajar, apa kurikulumnya menjadi jihad? Perjuangan yang baik karena Allah. Antum tafaqquh fiddin, belajar, lakukan karena Allah. Dalam Islam itu belajar, apapun yang dipelajari, tujuan akhirnya mengenal Allah. Antum pintar sepintar-pintarnya jadi profesor, nggak kenal Allah, nggak disebut pintar dalam Quran. Justru Allah turunkan itu untuk diriset. Nanti poin nomor 3, kita kan baru 1. Ya kan? Baru 1 kan? Nanti poin nomor 3 itu Allah tampilkan wal jibala autada, itu kan? Ada gunung-gunung, ada awan-awan. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an tajajja. Riset tuh awan, riset langit, riset lautan, riset daratan. Turunlah ilmu dari situ. Meriset langit, astronomi nanti. Ya, di daratan ada geologi, geofisika, geofisis dan sebagainya. Di lautan ada ilmunya lagi. Tapi puncak dari semua itu untuk kenal Allah. Karena dibuat itu supaya Anda tahu ada pencipta. Bukan cuma gali tambang, nemuin emas, nemuin nikel, nemuin tembaga. Yang ketika meninggal gak dibawa semuanya. Gak dibawa. Ada yang kain kafannya terbuat dari emas. Dari tembaga. Gak ada. Jadi puncak tertingginya kenal Allah. Ngapain pintar-pintar gak kenal Allah? Dan nggak dibawa pulang gitu. Jadi Anda diminta pintar, sukses, bahagia, ya, kemudian juga mulia, hartanya bisa dipakai untuk menikmati dunia, saat yang bersamaan niatkan untuk ibadah. Punya poin akhirat. Di dunia dapat, akhirat dapat, itu konsepnya. Dan tidak meninggalkan dunia, karena ayatnya berbunyi Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Itu ada keseimbangan.
Karena kita yakin kehidupan akhirat, maka turunkan kurikulumnya. Maka di sini ada kurikulum Quran. Pendahuluannya Quran surah kedua, ayat 153 sampai 157. Kemudian Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 169 sampai dengan ayat 172 misalnya. Nah, terakhir, puncaknya, ini saya tutup di sini. Kalau ini kita ingin turunkan dengan cepat sampai ke akhiratnya, maka ada kurikulum, ini langsung kalimatnya dari Allah untuk orang beriman dan bertakwa saja. Kalau Anda termasuk di dalamnya berarti ayatnya untuk kita. Quran surah 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang yang beriman. Kita beriman tidak? Insyaallah ya, berarti masuk ya dalam ayat ini ya. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kita termasuk golongan takwa insyaallah. Allah ya, kita berusaha untuk bertakwa. Perhatikan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat. Hendaknya setiap personal, setiap diri yang merasa beriman dan ingin meningkatkan takwa, maka buktikan dengan memiliki program hidup li ghad. Ghad di situ maksudnya sampai akhirat. Jelas? Bikin kurikulum sampai akhirat. Nah, cara cepatnya turunkan kurikulum akhiratnya ke bumi, lalu tunggangi itu sampai wafat. Gampangnya begitu. Nah, akhirat itu tadi saya katakan, ini secara singkat nih saya mau tutup, akhirat itu kan ujung sesuatu yang nggak ada lagi setelah itu. Ini papan tulis nih ujungnya nih. Misalnya nggak ada lagi setelah ini, maka ini akhirat namanya. Akhir dari sesuatu yang sudah pada ujungnya. Kehidupan kita akan berada di satu tempat yang itu ujung dari sesuatu. Setelah itu nggak ada kehidupan lagi. Dunia pindah ke alam kubur, waiting room ya. Makanya disebut barzakh, pemisah, waiting room. Setelah itu kemana? Nah, cuman dua akhirnya. Imma surga, jannah, atau neraka nar. Yang di sini sementara araf. Orang cerdas, orang sehat pengen kemana? Enggak. Jadi kalau ada orang yang mudah menganggap neraka, ringan mengatakannya, bahkan mengatakan ya nggak apa-apalah di neraka juga. Ini ketemu ini juga. Nah, ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak sehat dalam jiwanya. Dan orang yang nggak sehat jiwanya lebih berbahaya dibandingkan orang yang nggak sehat fisiknya. Gitu ya, hati-hati ya.